Jadi untuk penutupnya ya kami minta kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya masing-masing. Silakan kita minta dari Bunda Neno dan Mbak Tika. Baik, teman-teman FTA, kembali ini adalah komunitas gagasan. Teruslah memperjuangkan hal-hal baik sampai akhir hayat kita. Dan khusus mengenai pembicaraan kita, saya ingin menekankan bahwa kita hari ini sebagai bangsa Indonesia, kita berada pada sebuah peradaban yang hancur. Kita sedang berada pada sebuah peradaban yang tidak bisa dibanggakan. Dari nilai moralnya, dari sosialnya, ekonominya, politiknya, ya, kekuasaan oligarki yang begitu mengikat kita, ya, kekuasaan-kekuasaan yang sudah mencengkram diri kita. Seolah-olah kita sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa menatap masa depan yang lebih baik. Tetapi saya pada malam hari ini ingin mengatakan bahwa itu semua sudah ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita masih punya kesempatan dan kita harus menjalankan kesempatan itu dengan keyakinan. Kalau kemarin cara kita mendidik anak-anak kita hanya menghasilkan anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan baik sosial, moral maupun ideologi, maka hari ini kita harus pastikan kita tidak boleh keluar lagi dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa torfu biyadillah, at-torfu biyadikum. Maka pengganglah ini. Tali yang satu ini dipegang oleh Allah dan tali yang satu dipegang oleh engkau, wahai umat, dan tali itu bernama Al-Quran. Maka siapa saja yang keluar dari Al-Quran, dia pasti akan menemukan kehancurannya. Dan kita tidak ingin anak-anak kita hancur, maka kalau dia menyimpang, kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Mari kita hidupkan pendidikan Al-Quran dengan penuh kasih sayang. Jangan memaksa, jangan membuat anak kita terdera. Tetapi hidupkan dengan berbagai kreativitas, dengan berbagai inovasi, dan terutama kembangkan minat pertama dia, passionnya, rasa sukanya dia. Dan kemudian balutlah dengan kasih sayang yang sempurna. Pelukan, ciuman, kasih sayang yang sempurna di dalam rumah. Dan kemudian buka wacana dia terhadap keilmuan agar dia dapat melihat dunia ini lebar seluas-luasnya, tetapi teladankan kepada anak-anak kita adab, ya, adab yang baik, yang mulia. Nah ini saya kira mudah-mudahan insya Allah kita masih bisa mendapati hari di depan di mana anak kita, cucu keturunan kita merupakan satu dari 313 orang yang nanti akan bertemu dengan hari yang sangat indah. Setelah itu nanti akan ada kejayaan, hari akhir di mana 40 tahun kita akan dalam kejayaan yang luar biasa, dan itu harus kita proses dari hari ini. Selamat berjuang dan terus berkomunikasi dan anak-anak kita terus kita ajak bicara dengan lemah lembut, kesalahannya kita maafkan, kita ajak bicara, kita musyawarah, kita bangunkan kembali harga dirinya dan kita tatap bersama-sama. Jangan sampai anak kita merasa dia harus menghadapi segala kesulitan ini sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan singkat juga dari Mbak Tika, silahkan Mbak Tika. Ya, Mbak Nani juga untuk teman-teman dari seluruh dunia yang sempat ikut ya. Sebenarnya kalau dari aku sih nggak panjang-panjang karena dari 3 pilar Ki Hajar aja ya itu coba dijalanin di rumah gitu ya. Ketika kita sebagai orang tua harus jadi contoh ya kan, yang mau kita contohin apa ya, jadi sebelum kita nyuruh anak kita harus ngerjain dulu hal yang kita mau suruhin itu gitu ya kan. Jadi jangan sampai hal yang kita suruh ya kitanya belum ngerjain ya kan. Kemudian ketika kita harus berdiri di tengah, teman-teman latihan keterampilan mendengar ya, karena sebelum kita bicara sama anak kita harus bisa mendengar dulu. Ini sekaligus buat Mas Abi kali di Barcelona ya. Jadi anak-anak itu memang nggak boleh ya kan lihat orang tua berantem nggak karu-karuan, betul memang nggak boleh. Tapi kan anak-anak itu juga harus didengarkan kalau dia berpendapat. Jadi your listening skill sebagai orang tua harus dilatih. Nah, yang ketiga tentu Tuturi Handayani itu
kita memberi kemerdekaan bagi anak-anak untuk dia percaya diri dengan kemampuannya dia sendiri, dengan kelemahannya dia sendiri, dengan kemampuannya dia untuk habis jatuh bangkit lagi, bahkan dia berinovasi, tapi ala anak. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua yang jadi orang tua, ala dia. Ya, jangan saking sayang anak, apa-apa harus ala kita. Seolah-olah ala kita itu yang terbaik buat anak. Hati-hati di situ, ya, karena justru keala-anakan inilah yang harus dikembangin, ya, karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala udah nyiptain dia gitu loh, dengan segala bakatnya, segala perangkatnya, ya. Itu yang harus kita kembangin, itu yang harus kita sadari bahwa he or she has to develop according to her nature. Ya. Jadi nature dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan terakhir adalah untuk memberikan contoh tentunya dari yang keren-keren, yang bagus-bagus gitu ya. Bahkan tokoh-tokoh yang luar biasa pun, kalau teman-teman baca buku-buku autobiografi, ya mereka juga banyak kekurangan gitu. Tapi kekurangan itu kemudian bisa dibuat menjadi katarsis dan akhirnya memberikan hasil yang lebih baik. Jadi kita nggak boleh merendahkan atau meremehkan kekurangan yang ada di kita, karena gara-gara kekurangan kita lah kita juga bisa nge-push keberhasilan yang luar biasa, karena energi itu adalah energi untuk bukan ngeles dari kekurangan, tetapi justru menciptakan hal-hal yang lebih baik gara-gara kekurangan itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, orang tua, just one thing, nggak ada orang tua sempurna, tapi juga nggak ada anak sempurna. Jadi dari ketidaksempurnaan masing-masing, kita saling belajar untuk menjadi justru manusia sempurna di depan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, and back to you Mbak Nani. Terus kapan kita tatap mukanya ini di Barcelona gitu loh, masa Zoom melulu? Thank you. Bye. Terima kasih banyak Mbak Tika atas closing note-nya, statement-nya. Terima kasih banyak ke Bunda Neno Warisman yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin ada yang resen yang belum kita kasih kesempatan karena waktu di Jakarta sudah larut ya, sudah cukup malam. Inginnya menjawab dengan detail semuanya, tapi apa daya ya, karena waktu yang membatasi kita, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih khusus kepada Bunda Neno Warisman dan kepada Mbak Tika Bisono atas kehadirannya, atas waktunya, atas materi yang sudah disampaikan kepada kami, ayah bunda, calon ayah bunda. Mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat. Dan kami sampaikan dari Forum Tanah Air bahwa setiap awal bulan, hari Sabtu, itu akan ada acara yang sama, yaitu obrolan santai dan informatif, yang insya Allah akan diisi oleh para narasumber dan tokoh-tokoh yang insya Allah sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Dan pada tanggal 1 Agustus nanti juga akan ada acara yang lebih serius lagi, jadi stay tune ya Ibu Bapak, dan silahkan ikuti kegiatan ini di YouTube. Di FTA ya, Forum Tanah Air, silahkan subscribe, like, dan share juga. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kami boleh satu nggak Mbak Nani? Satu aja. Ya, silahkan. No, dapat salam dari Tursi. Dah, itu aja. Serius banget. Kita udah serius banget nih, apaan nih gitu. Ya, habis terlalu kenceng, ayo senyum dikit. Bikin musik. Mencairkan ketegangan, Bu. Ini suruh nyanyi nih, biar nggak tegang nih, nyuruh nyanyi. Nyanyi dong, Master Siti. Tahu. Nanti kita bikin closing dari Ibu Tika nyanyi. Iya. Ada tuh suaminya bisa main. Waduh, hidupnya bahagia banget, dia tinggal nyanyi, suaminya main. Insya Allah nanti kita agendakan ya untuk yang forum nyanyinya, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak kami sampaikan sekali lagi narasumbernya yang luar biasa, yang Masya Allah. Kemudian kami juga mohon maaf lahir batin jika ada yang kadang-kadang dari sistemnya atau mungkin ada khilafnya, mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu kembali di acara-acara Forum Tanah Air
yang akan datang, jangan lupa ikutin terus di YouTube-nya ya. Dan sekali lagi sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Bunda Neno, Mbak Tika. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Kak Tata, Kak Tata. Masya Allah, terima kasih, makasih. Terima Masya Allah. kasih. Barakallah. See you. Lahir batin. Mbak Tika, yuk. Mbak Tika itu sama Mbak Neno utang kita nyanyi nih. Jadi next time dan kita suruh nyanyi ya. Nanti aku siapin ya Tapi musiknya ya. di New York langsung nggak pakai web. Di New York langsung. Ya, serius. Awas lo ya, serius ya. Bunda Neno ciptakan lagu untuk Forum Tanah Air dong. Wah, sip. Insya Allah lakukan. Nanti kita bikin acara di 6 kota besar di Amerika, keliling Bunda Neno sama Mbak Tika. Baik. Cari dana buat saudara-saudara kita yang butuh bantuan di sana, insya Allah. Amin. Masya Allah. Amin, amin ya Karim. Amin ya. Amin. Tapi harus bawa suaminya Mbak Tika ya, Bunda Neno ya, supaya ada yang main organ ya. Saya nggak bisa main ya, saya nggak tahu. Enak juga bawa. Anakku. Oh begitu, oke, Masya Allah. Baik. Didoain sayang, didoain. Amin. Amin, Masya Allah. Terima kasih sama Jazakallah. Makasih buat semuanya yang nggak kesebut namanya, Kova, sayang. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Amos. Ya, terima kasih. Ini teman-teman sahabat-sahabat yang terus nungguin sampai malam. Masya Allah. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih Mbak Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Tika, materinya Masya Allah lengkap ya. Hari ini kita menerima informasi yang lengkap bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita dari sisi psikologi itu seperti apa yang sudah dibahas dengan detail oleh Mbak Tika. Terima kasih banyak. Bagaimana anak-anak kita itu punya pola berpikir sendiri, kemudian bagaimana anak kita sebagai orang tua ini harus menjadi role model, sebagai contoh ya. Tadi bagaimana kita mengajarkan anak itu dari depan, dari tengah, dan dari belakang. Lalu bagaimana kondisi sekarang, ya banyaknya teknologi yang tidak bisa kita halangi ya. Bagaimana anak-anak bersosialisasi dengan sosial medianya, kemudian dengan gadgetnya, bagaimana kita kontrol itu. Lalu kita melihatnya pengaruh-pengaruh seperti narkoba, kemudian dari informasi tadi Mbak Tika sampaikan, penghuni lapas itu banyak juga yang anak-anak muda. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan itu. Dan yang satu juga kata kuncinya adalah, banggalah dengan diri sendiri, tentu endingnya adalah bersyukur. Jadi kita bangga dengan diri kita, tapi tentu usaha-usaha kita bagaimana kita mempersiapkan generasi muda ini. Paketnya dengan agama, kemudian dengan lingkungan yang baik, dengan menjadi role model yang baik. Ya, kira-kira begitu ya, Mbak Tika dan Bunda Neno. Baik, kami menyapa semua yang hadir di sini, ayah bunda, calon ayah bunda dari beberapa negara, ada yang dari USA, dari beberapa states, kemudian dari Australia, dari Europe, dari Barcelona kalau tidak salah, tadi Bapak Ebi, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan tadi menjadikan masukan, inspirasi baru buat Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk sekarang ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, kami persilahkan Mbak Nadia dari FTA, dari Forum Tanah Air, yang akan membacakan beberapa pertanyaan, dan setelah itu nanti akan dijawab oleh narasumber kita, Bunda Neno dan Mbak Tika. Mbak Nadia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nani. Kita langsung saja mengingat waktu yang makin berjalan. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita mulai dari Bunda Neno sendiri dulu. Ada dari Bu Nukita. Beliau menanyakan bagaimana kita harus menyikapi dengan bombardir sosialisasi dan globalisasi LGBTQ di sekitar kita. Bunda Neno, apakah pertanyaan ini mau saya berikan semuanya atau mau dimulai dari satu persatu dulu untuk dijawab? Ya, satu-satu boleh.
Baik, silakan Bunda untuk menjawab. Ya, soal LGBT ya. Mbak Unika, kita udah tahu bahwa ini bukan cerita baru. Di dalam Al-Quranul Karim kita udah tahu, di dalam kitab agama lain juga udah ada. Bahwa memang ini adalah perilaku yang dilaknat oleh Allah. Ini kita harus berpegang pada prinsip, karena gini, kalau kita nggak berpegang kepada dua yang disebutkan, yaitu Al-Quran dan hadis, ya ini pegangan kita hidup di dunia. Kalau memang nggak mau pegang itu, silahkan ambil yang lain dan nikmati kehancuran itu. Sebab yang dibuat, HP yang dibuat ini ada modulnya, ada buku petunjuknya. Kita dibuat oleh Allah, ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa perbuatan laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau sejenis, perempuan dengan sejenis, itu dilaknat oleh Allah. Dan diceritakan di situ bagaimana kaum Sodom, ya kaum Sodom Gomorrah itu. Nah, jadi kalau kita menghadapi hal tersebut, memang kita harus menjadi orang yang sulit. Misalnya ketika perusahaan besar ada yang misalnya menyetujui, mendukung secara internasional, ya kita berpegang kepada agama kita. Kalau kita bisa kalau kita pejabat, kalau kita misalnya punya kekuasaan, tentu kita bisa melakukan dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita maksudnya. Kalau tidak, kita bisa dengan suara kita. Artinya kita bisa menyuarakan ketidaksetujuan kita. Tapi seburuk-buruknya adalah kita menidakkan dengan hati kita. Kan itu prinsip kita sebagai seorang muslim mukmin. Dan Rasulullah SAW itu juga mengatakan bahwa kita itu akan menjadi orang yang asing, dan semakin nanti zaman berganti anak-anak kita, mereka akan menjadi orang yang aneh, karena kebaikan itu atau kemuliaan itu akan jadi aneh gitu. Dan ini yang harus kita persiapkan pada anak-anak kita, untuk mereka tenang, easy saja. Oh, oke, fine. Dia bisa ngelihat orang lain, tapi dia nggak bisa bilang bahwa oh iya semua itu sama aja, kok itu hak masing-masing. Oh, kita nggak boleh ganggu. Oh, nggak bisa begitu. Bahwa yang jelek itu, yang batil itu batil, jadi harus bilang, oh nggak bisa. Kalau bisa bilang sama temennya atau sama anaknya, dia mau merubah, dia bilang, kamu nggak boleh. Karena agama kita, walaupun kau bukan sama satu agama sama saya misalnya, tapi di agamamu pun bagaimana? Nggak boleh juga itu, nggak boleh itu. Nggak boleh itu, nggak benar. Itu menyusahkan dirimu, penyakitnya menghadang, ini. Jadi dia harus bisa menghalangi keburukan itu. Tapi kalaupun enggak, maka dia harus menghindar. Saya bilang sama putra saya, ada teman kamu yang saya lihat ada gejala yang seperti itu, saya mohon kepada kamu, nak. Saya bilang tinggalkan temanmu yang itu, dan saya minta sangat. Karena udah sampai di titik di mana kita memang harus memutuskan hal tersebut sebagai orang tua ya. Ya, itu yang saya sebut kalau ada LGBT, jelas di dalam Al-Quran petunjuknya seperti itu. Ada restoran yang misalnya memang mendukung LGBT. Ya sudah, kita tidak duduk lagi di restoran itu. Kalau orang Jawa bilang, ya enggak paten, enggak apa-apa, enggak mati kita gitu. Ya kita harus mengambil sikap, ya, harus berani dan mau berkorban untuk menjalankan apa yang memang kalau dibilang, waduh keras banget itu, radikal banget. Radikal itu adalah akar. Ya kita memang ini jalan keselamatan ya seperti ini gitu. Ya nggak apa-apa, kita yang sosialisasikan pada anak kita. Oke, penggantinya apa? Kalau kamu suka kopi ini, oke, kita beli kopi yang ini. Rasanya kurang-kurang dikit, tapi mikir, atau ibunya bikin kopinya kalau anak remajanya suka misalnya gitu. Banyak cara, many ways to express kesukaan atau hobi-hobi kita, cinta kita, suka kita. Tapi itu tadi, kita mau nggak hidup diatur oleh panduan hidup kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bunda Neno. Mungkin kita coba untuk selingkan ya, bergilir dengan Bu Tika, biar ya. Nanti kebagian, jadi waktunya habis pun semua sudah bisa menjawab. Baik, ini ada pertanyaan untuk Bu Tika dari Ibu Seli Oltar. Beliau menanyakan, jika kita cermati psikologi atau parenting Barat dan parenting Islam, parenting berdasarkan Al-Quran dan hadis, akan ditemukan beberapa perbedaan. Salah satu perbedaan yang cukup mendasar adalah perbedaan tahapan atau fase perkembangan anak manusia. Ternyata dalam Islam tidak ada fase remaja, teenager. Dalam Islam setelah fase anak langsung fase balik atau dewasa. Menurut pengamatan saya, inilah yang membuat banyak terjadi kerusakan di generasi kita.
Karena dengan adanya fase remaja, kadang disebut masa puber, itu banyak orang tua jadi permisif terhadap kesalahan yang dilakukan anaknya dengan alasan masih remaja, masih puber, dan sebagainya. Padahal jika ditinjau dari perspektif Islam, anak kita tersebut sudah balik, sudah dewasa, sudah harus tahu betul mana baik buruk, tanggung jawab dan konsekuensinya. Itu bagaimana menurut Bu Tika? Terima kasih. Silakan. Tadi dari Mbak siapa tadi ini, maaf? Mbak Seli Oltar. Mbak Seli, Mbak Seli maturun pertanyaannya. Ini sih seharusnya yang jawab bukan cuma aku nih ya, tapi I'll do my best. Ya, I'll do my best. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia itu memang mengenal bahwa ada, kalau zamanku dulu Mbak Seli itu remaja, habis itu gara-gara industri ya, gara-gara industri muncul di ABG itu loh. ABG tadi juga nggak ada, zamanku memang hanya remaja. Akil balik itu sebutannya remaja gitu ya. Nah, tapi memang ada ukuran ya Mbak Seli, ada ukuran. Misalnya kalau akil balik, kalau kita di psikologi itu kan baru haid sama mimpi basah pada laki-laki ya kan. Kemudian ada perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan fisik ya kan. Kemudian hormonal pastinya. Nah, hormonal ini kan memang konsekuensinya akhirnya pada perilaku macam-macam ya kan, termasuk perilaku seksual gitu ya kan. Nah, jadi berkembangnya elemen-elemen seksual ya pada manusia tidak sama dengan siap nikah. Nah, ini yang juga aku menemukan banyak gap Mbak Seli ya kan. Jadi karena memang di usia-usia baru akil balik itu perangkat dia untuk langsung dikawinin terus membangun rumah tangga ya itu belum punya dia perangkatnya ya, dia ilmunya belum ada gitu. Jadi kalau secara biologi saja iyalah gitu ya, namanya juga udah akil balik ya kan, itu ovum ketemu sperma ya udah jadi fetus dia ya kan, dan kemudian akhirnya jadi bayi betul. Nah tapi setelah keluar faktor nurture-nya itu yang sebenarnya nggak tiba-tiba yang bersangkutan itu jago gitu atau sudah siap mentalnya. Nah ini kan yang memang berkembang kemudian kalau secara barat fase bagian mental itu dibahas ya kan, kayak tadi materiku ada tugas perkembangan anak. Tadi tugas perkembangan anak itu usia yang kayak gambarnya deh Mbak Seli ya kan, karena aku nggak mencantumkan tugas perkembangan anak yang setelah akil balik, nggak ada tadi slide-nya. Nah, tapi itu di buku ada. Nah, di buku itu salah satunya adalah siap untuk merencanakan rumah tangga. Merencanakan loh Mbak Seli, bukan siap dikawin gitu ya. Itu bahasanya nggak ada memang kayak gitu ya kan. Nah, jadi ini yang memang harus dijembatanin menurutku ya kan, supaya nggak ada kejadian-kejadian yang secara umum juga pasti mengagetkan ya. Baru akil balik, baru haid, udah dinikahin gitu ya. Dan ini kayaknya harus tema tersendiri, nggak bisa di sini, karena memang perangkatnya banyak banget gitu kan. Aku sendiri juga sempat nanya ke teman-teman ustazah gitu ya, bahwa ada nggak sih kayak ukuran-ukuran yang tertulis gitu ya, kayak yang aku pelajari di psikologi gitu kan, dia nggak, supaya di-matchingin aja juga, di-matchingin. Jadi sehingga kita sebagai orang tua atau sebagai guru nggak tabrakan dengan pemahaman anak-anak juga gitu. Ya kita nggak bisa nutup diri teman-teman, anak-anak zaman sekarang kan anak-anak yang udah milenial ya, artinya yang semua serba dapat segala sesuatu tuh dari sosmed ya kan, dari YouTube yang udah jarang dari manusia. Nah, zamanku Mbak Seli nanya atau diskusi tuh sama manusia gitu ya, dan buku gitu. Nah, sekarang ya buku aja e-book itu nggak lengkap juga. Kan pada males baca e-book gitu kan, anak-anak Indonesia bukan anak-anak pembaca secara umum ya, secara umum. Aku nggak ngomong secara spesifik, tapi secara umum kadang nggak doyan baca Mbak Seli. Nah, tapi juga
nggak pada mau nanya orang gitu ya, males diskusi. Aduh, terus ngertinya gimana? Dapat pengetahuan, dapat ilmu gimana caranya? Akhirnya orang tuanya nguber-nguber ya. Ini juga aku barusan jawab ke Mbak Tini ini ya. Ada pertanyaan mengubah anak dari negative thinking menjadi positive thinking gimana? Karena orang tuanya pengen dia cepat belajar disiplin, cepat. Nah, ya kan? Jadi kecepatan anak belajar pun itu harus kita pahami, Mbak Sally. Beda-beda ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kecepatan belajarnya lain-lain gitu. Nah, orang tua ngerti nggak? Nah, orang tua banyak yang nggak ngerti, Mbak Sally. Bahkan dibanding-bandingin. Kamu tuh lelet banget sih, kayak kakakmu tuh loh, cepet banget mau dikasih tahu. Ih, ini satu nih ya. Nah, lo malah digitu-gituin, dibejek-bejek tuh anak gitu ya. Padahal, ya, memang dia lebih slow dari kakaknya. Tapi bukan berarti anak yang lebih slow itu nggak berhasil loh masa depannya, Mbak Sally. Nah, seringkali kita orang tua terperangkap oleh kredo-kredo kita sendiri. Nah, kita lupa bahwa, si lambat ini ciptaan Allah loh, gitu ya. Bahkan bukan anak kita dititipin doang gitu ya. Jadi jangan kita anggap dia itu sesuatu yang memang simsalabim abrakadabra. Jadi insya Allah jawaban gue nggak memuaskan, Mbak Sally, karena we have to keep on looking to find the gap gitu ya. Karena aku pun mencari itu, tapi terus terang belum pernah dapat jawaban yang measured ya, yang terukur gitu. So, thank you for your smart questions. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Tika. Oke, bagi ada satu lagi untuk Bunda Neno. Dari Pak Abi Kurniawan dari Barcelona. Hai Pak Abi. Ya. Bagaimana cara menumbuh kembangkan anak yang kehilangan ayah kandung, sedangkan ibu adalah single parent? Apakah sosok ayah yang hebat bisa digantikan oleh sang kakek, paman, guru yang di sekolah? Singkatnya, bagaimana cara memulangkan sosok ayah di singgasananya, namun ayah tak junjung hadir karena telah tiada? Silakan Bunda. Pak Abi, terima kasih ya. Karena parenting itu, pengasuhan itu memang harus Jadi harus ada yang namanya keayahan. Kalau yang kita bicarakan seringkali itu kan namanya peran ibu. Padahal di dalam rumah itu ada ibu dan ayah. Dua tokoh utama dalam pengasuhan itu adalah ibu dan ayah. Dan sosok ayah itu menanam atau jalinan mielin di kepala anak kita dalam ingatan jangka panjangnya, ya dalam rekaman dia, di lobus-lobus memorinya itu beda jatuhnya dengan ibu. Berdirinya ayah dengan berdirinya ibu beda. Ngomongnya ayah dengan ngomongnya ibu beda. Pasti kehilangan. Saya hidup sebagai single mom itu sudah belasan tahun, ya. Jadi saya juga mengerti itu, menanggung apa yang rasanya berat sekali untuk ditanggung oleh anak kita ketidakhadiran ayah, ya. Namun begini, Bapak tadi mengatakan apakah bisa digantikan? Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita lihat, beliau sudah kehilangan ayahnya dan digantikan peran tersebut oleh kakeknya. Gitu kan, Sirah mengabarkan kepada kita. Kakek yang bagaimana? Kakek yang all out. Kakek yang betul-betul mulia dia. Mencintai cucunya dan memberikan kepada cucunya hak-hak terbaik untuk memiliki kompetensi dan segala macam yang tadi kita sudah bicarain. Okay? Tentu secara kultural. Ya. Kemudian kehilangan kakeknya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan sosok ayah itu kepada pamannya. Ayah dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Abi Thalib radhiyallahu. Nah, ini yang membuat kita belajar bahwa, oh ya, dalam sirah pun demikian. Kita harus menghadirkan. Caranya bagaimana? Satu syaratnya, dia tidak memiliki kelainan jiwa. Dia tidak memiliki split personality. Dia tidak memiliki kecenderungan dari kejiwaan yang menyimpang. Ini bahaya. Karena ini hal sendiri yang harus dibicarakan, tapi kita berharap bahwa sosok pengganti tersebut, siapapun dia memang memiliki kualitas ya kemanusiaan yang baik, yang mulia. Ini juga bisa hadir bukan dari satu keluarga, tapi dia bisa hadir dari tokoh, misalnya. Tokoh di sini bisa tokoh politik, bisa tokoh agama, bisa tokoh sosial. Nah, karena itu kita penting untuk memperhatikan
apakah lingkungan besar alam takambang menjadi guru? Apakah ini bisa menjadi guru teladan buat anak kita? Kalaupun tidak, maka si ibu dalam hal ini kalau ibu, maka ibu ya, karena dia punya hazanah tadi Mbak Tika sudah sebutkan kan ya itu ya harta yang terbaik yang disebut otak. Jadi segala sesuatu hari ini ketika kita melihat anak kita, wajah anak kita, sebenarnya kita melihat hidungnya, tapi hidung ini dia bernafas, tangan ini bergerak, apalagi otak bukan dalam secara biologisnya otak kerja biologis bukan, tapi kerja functionnya. Ya, jadi neuroscience-nya itu yang sekarang harus kita ingat bahwa anak ini ketika dia menerima kasih sayang, matanya kelihatan senang, tapi apa yang lebih senang lagi? Otaknya. Otaknya mengatakan aku dicintai, gitu. Nah, ketika dia dihadirkan kisah-kisah tentang ayah yang baik, ya diceritakan Om siapa misalnya Om Danu atau Om Abi kemarin dia begini kisah-kisah keteladanan yang sederhana bagi seorang anak ketika dia mendengar itu maka otaknya mencerna, otaknya menerima apa itu nilai tadi. Oh, dia nilai, dia bilang oh ada ya, oh ayah yang seperti itu aku emang nggak punya tapi ada loh yang kayak gitu, mestinya seperti itu. Oke, pada suatu hari nanti recall, dipanggil. Ketika dia bertemu dengan satu kasus, dia bilang, long time ago, I ever heard this story about a good father. Oh, ya, yeah, aku heard. Nah itu. Jadi tadi ya sebuah dunia yang luar biasa ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 miliar nggak nyambung itu tadi, dia memang disambungkan dengan tadi ayat yang tadi fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka engkau kasih sayanglah. Wajahmu berikan pada anakmu wajah yang terbaik. Walaupun dia salah, kau tidak berhak untuk apalagi 7 tahun pertama tidak boleh ada kemarahan sama sekali. Loh, terus anaknya jadi ngelonjak dong. Enggak. Nah, 7 tahun kedua apa? 7 tahun kedua temukan dia dengan passionnya yang terbaik. 7 tahun ketiga gimana? 7 tahun ketiga dia sudah harus jadi seorang pengusaha. Nah, 7 tahun keempat gimana? 7 tahun keempat mulai umur 21 dia sudah harus bisa memikirkan bagaimana dia bisa menghidupi sebuah keluarga. Jadi dia jadi istri atau jadi suami. Nah, ini ada pembagian-pembagiannya sendiri. Nah, saya kira kehadiran itu bisa ditambah walaupun sekali lagi tidak bisa sempurna. Ya, tetapi itu masih jauh lebih baik. Apalagi kalau figur Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan dari ketika dia mau tidur, dia tidur bersama kisah Rasulullah. Ketika dia bangun, dia dikatakan, ya Rasulullah juga sangat mencintai anak kecil yang suka bersih, gini-gini. Jadi dia hidup 24 jam sehari bersama Rasulullah, walaupun Rasulullah nggak ada. Itu adalah a perfect education. Benar-benar, karena gini, dibanding dengan ayahnya ada, tapi ayahnya tidak memberikan keteladanan, ayahnya justru gencet dia, istilahnya ngededes dia, ayahnya membuat otaknya hancur dengan kemarahan, dengan tudingan, dengan kritikan, dengan nggak pernah memberikan penghargaan, nggak pernah memberikan kepercayaan, itu lebih baik ayahnya nggak ada. Sorry to say. Ayah yang seperti ini saya kira lebih baik dia nggak ada. Gitu. Gitu, Mbak Nadia. Baik, Bunda. Baik, terima kasih, Bunda. Oke, untuk satu pertanyaan terakhir, Bunda, buat Bunda dan Mbak Tika, dari satu penanya, yaitu Ibu Ida. Tadi beliau bertanya, untuk 2 pertanyaan, saya ambil satu. Oke, ini adalah bagaimana menurut Mbak Tika dan Bu Neno, jika ada orang tua yang lumayan keras dalam mendidik atau menerapkan serta menegakkan disiplin terhadap anak-anaknya, mungkin cara mendidik seperti ini pada zaman dahulu merupakan hal yang lumrah. Tetapi apakah masih double di zaman sekarang? Juga bagaimana cara menyikapi dan mengetahui jika anak-anak dibully di sekolahannya? Mungkin dimulai dari Ibu Tika dulu, silakan waktunya. Oke, matur nuwun. Mbak Nadia, ini untuk Mbak Ida ya? Iya, Mbak Ida aku mencatat. Dari New York, Bu Ida dari New York. Ya, Mbak Ida dari New York. Jadi memang zaman dulu itu kan memang keras ya ke pola asuh orang tua ke anak-anak gitu ya. Bahkan sampai dicetotin itu ya Mbak biru-biru sampai segala macam lah gitu ya. Terus bahkan suruh di ujung gitu kan ngingetin keras-keras 1 kali 5 sama yang 5, 2 kali 5 sama 10 dan seterusnya. Nah, itu lumrah apa enggak? Pastinya enggak, ya kan? Dan tapi
kita ngelihat sendiri pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kita dulu yang keras itu tetap menghasilkan, ya, menghasilkan. Mereka yang mengalami pola asuh seperti itu rata-rata jadi orang semua, masuk diriku, ya, lumayan lah, nggak jelek-jelek amat ya. Kemudian apakah sekarang itu masih doable? Nah, untuk zaman sekarang ini memang udah enggak, Mbak Ida, ya kan. Jadi ada satu cara ya yang disebut sebagai pedagogi dengan konsekuensi. Jadi apapun yang kita didik ke anak itu harus embedded, ya, nempel dengan the consequences of it gitu. Nah, karena konsekuensi ini menentukan hasil nanti, outputnya seperti apa. Nah, berarti di sini kan orang tua yang tadi 3 pilar Ki Hajar itu peran di tengah itu harus cerdas banget gitu. Kenapa harus cerdas? Karena peran di tengah itu kita nggak cuman ngerjain sesuatu bareng anak, tapi kita juga tukeran ide, bahkan tukeran teori gitu. Nah, kalau di mata orang tua kan anak nggak mungkin lah punya teori lah. Pasti teori orang tua lebih hebat dari teori anak dong. Gitu. Nah, jangan salah. Di pilar yang kedua itu, di situ ada tuker-tukeran teori. Nah, ini kalau teman-teman punya anak yang tahu-tahu cerdas, ya, lebih cerdas dari orang tuanya, ya pastinya kita bisa belajar sesuatu yang baru dong dari anak kita gitu. Ya, kenapa mesti gengsi gitu kita belajar dari anak kita yang memang notabene lebih cerdas, ya kan? Nah, jadi sekarang itu malah mereka harus justru dibuka sebuka-bukanya bahwa dia harus juga menjadi protector untuk dirinya dia sendiri. Ya, jadi untuk menghadapi ya dunia luar yang memang nggak selalu manis gitu ya. Toh nggak bisa juga orang tua yang selalu 24 jam dampingin dia untuk jadi polisinya, dia nggak bisa. Dia pun harus diajarin untuk dia bisa lawan misalnya ada yang ngebully dia, ya kan. Tentunya dengan berbagai mekanisme itu banyak banget, ya kan. Kayak di sekolah, ya selalu kalau ada apa-apa dia harus cerita ke gurunya, dia laporan. Ya kan? Nah, banyak anak-anak kita, teman-teman, yang ternyata untuk laporan ke guru aja takut. Gitu loh, ya nggak berani lapor ke guru. Padahal guru ini adalah senjata untuk memprotek dia, ya kan. Nah, ini cara mengajarkan anak yang keras, ya Mbak Ida, kalau menurutku itu keras dalam artian pengideannya. Jadi dia harus tahu dirinya dia siapa. Dia harus tahu kekuatannya dia apa, kelemahannya dia apa, kelebihannya dia apa, ya. Dia jago di mana. Itu yang harus dipromote, ya, terus-terusan. Jadi akhirnya anak itu kalau dia yakin dengan dirinya itu siapa, gitu ya. Bahkan termasuk kekurangannya dia apa. Tapi dia ikhlas dengan kekurangan itu, bahkan itu bisa jadi senjata buat yang lain kekurangan itu. Nah, ini kalau kita melihat kapasitas otak ya Mbak Ida, otak tuh bisa sampai sejauh ini loh Mbak Ida, luar biasa banget ya. Jadi memang organ otak yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nenek juga nyebut neuroscientific brain lah, yang bagian dari otak. Itu luar biasa banget. Ya, jadi kita nggak bisa membuat kita itu menjadi tak berdaya hanya gara-gara kita nggak mengoptimalkan kerja dan fungsi si otak itu. Dan aku yakin anak-anak kita sekarang lebih cerdas dari para orang tuanya. Nah, sekarang tinggal teman-teman orang tua nih. Ikhlas nggak punya anak yang lebih pintar? Atau nggak ikhlas, anak-anak nggak boleh lebih pintar dari orang tuanya. Ini banyak fenomena kayak gini. Ya, jadi kalau dia punya pikiran yang lain, nggak boleh. Nah, ini harus diberikan kebebasan. Ya udah, kalau misalnya kebebasan anak berpikir atau agak nyeleneh, dengan kearifan kita lurusin. Tapi nggak boleh ditekan dia. Jadi biar dia tahu dia salah di mana, tapi dia jadi benar lagi. Atau dia udah benar, jadi lebih benar lagi. Ya, jadi kerasnya di situ ya Mbak Ida, bukan keras dicetot, dipukul, diseblak, di apa namanya, dihukum suruh berdiri lama-lama, ya udah nggak gitu memang sekarang. Nah, mungkin anak bisa nambahin dari sisi yang
lain lagi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Tika atas jawabannya. The last one, silakan untuk Bunda Neno memberikan pendapatnya. Silakan Bunda. Oke, hanya menambahkan contoh aja. Suatu hari di sebuah daerah ada seorang pemuka, ya, pejabat setempat yang mendengarkan saya bicara pada kaum ibu dan calon ibu dan bapak dan calon bapak. Lalu beliau mengatakan, waduh, gitu. Saya sedang menerangkan atau menginisiasi agar masyarakat mau melakukan cara berkomunikasi pengasuhan dengan cara yang otoritatif, yang dialogis. Jangan yang otoriter, jangan yang permisif. Gitu kira-kira. Nah, beliau menangkapnya, beliau bilang, saya nih Bu Neno dibesarin sama bapak saya dengan cambukan, dengan pukulan, sampai akhirnya saya tuh bisa jadi seperti ini adalah karena ayah saya melakukan itu kepada saya, gitu. Ini tadi ya. Lalu saya bilang, oh gitu ya Pak ya. Iya, kalau nggak begini saya nggak jadi orang, Bu Neno. Terus saya bilang, baik Pak, tentu dengan penuh rasa hormat kepada orang tua Bapak yang sudah mendidik Bapak. Nah, namun izinkan saya memiliki keyakinan yang berbeda. Andaikan Bapak diperlakukan sebagaimana Rasulullah memperlakukan setiap anak dengan penuh penghargaan, dengan penuh kasih sayang, dengan kalimat-kalimat yang menantang otaknya untuk berpikir, bukan mengancam, bukan menekan, tetapi membangkitkan heroik, ya, sifat kepahlawanan anak tersebut. Ya, kita tahu kisahnya seorang anak ingin ikut berperang, kata Rasulullah, coba kau pegang tanganku, kau ambil tanganku. Padahal masih kecil sekali, dia belum bisa. Nanti kau datang lagi ketika tanganmu sudah bisa menjangkau ini, dan kau boleh ikut. Gitu ya. Jadi ditantang gitu ya, bukan dikecam. Nah, saya bilang sama Bapak tersebut, kalaulah ayah orang tua Bapak sudah mengetahui bagaimana caranya Rasulullah SAW mendidik anak-anak di zaman beliau, saya yakin Bapak sudah jadi presiden. Saya bilang, pasti Bapak jadi orang yang lebih baik dari yang hari ini Bapak dapati. Allah menyampaikan kepada hati beliau, beliau terdiam, berpikir, mengenang masa-masa lalunya dan mengembalikannya lagi kepada masa sekarang. Ya, saya kira cerita ini ya hanya ditutup di sini saja. Apa yang kita sampaikan pada kita, kalau satu lagi adalah ketika kita tidak ya melakukan apapun, ya, ketika kita hanya menyumbangkan sperma dan kemudian ovum tadi ya, sel telur tadi menerima sperma yang kemudian diputuskan atas izin Allah buntutnya itu, dan kemudian dia menjadi mudghah, menjadi alaqah ya di dalam rahim tersebut, dan Allah membalut ya yang zigot itu yang kecil itu menjadi kemudian tulang dan apa. Saya sekarang mau tanya kepada orang-orang yang masih melakukan hal-hal baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan apapun saja. Saya mau tanya, apakah gitu hak kita untuk memperlakukan itu kepada makhluk lain, hatta itu anak kita? Apakah hak kita? Sedangkan kita tidak ikut menciptakan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dia dalam waktu 9 bulan tersebut dengan keajaiban luar biasa, dengan duplikasi sel-sel yang tidak pernah ada di dalam pengetahuan manusia, kecuali memang itu bernama keajaiban. Dan kalau memang kamu membenturkan kepala anakmu atau kamu menekan jiwanya dan mengatakan hal-hal yang buruk kepada dia, atau menyuruh dia, mendorong dia sampai dia harus jadi nomor 1, dan kemudian kamu lesin dia dengan segala macam, tapi jiwanya terdera, hatinya luka, otaknya kemudian burnt ya, hangus otaknya, banyak wilayah yang hangus sehingga dia harus mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang lain. Saya bertanya kepada para orang yang berlaku seperti itu, apakah kamu tidak malu bahwa kamu tidak melakukan apa-apa kepada dia, membentuk dia seujung jari pun kamu tidak bisa, kamu hanya menerima ketika anakmu keluar, sudah jadi dia keluar itu. Dan hendaklah manusia itu tahu diri akan di hadapan Tuhannya yang maha agung dan maha besar. Saya kira itu. Ya,
Terima kasih banyak Mbak Nadia yang sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan sudah dijawab oleh narasumber kita, Bunda Neno dan Mbak Tika. Mudah-mudahan ya dari uraian yang sudah disampaikan secara detail ini, materi yang sudah disampaikan yang super manfaatnya buat kita ayah bunda, calon ayah bunda, bagaimana kita menyiapkan Ananda sebagai generasi penerus akan membentuk bangsa ini nanti ya. Di semua usahanya itu adalah pertama kali itu di tangan orang tua ya, ayah dan bunda. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.